Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Zubeda Syabani. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi materi. Sebelumnya, coba perhatikan gambar di samping terlebih dahulu. Kita perhatikan ya, ketiganya sama-sama berasal dari air. Tetapi apakah ada yang berbeda dari ketiganya? Yang ini merupakan es batu, sementara ini adalah air yang mendidih. Ini air biasa. Apa coba yang berbeda? Dan kenapa bisa berbeda? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari. Berbicara mengenai materi, kita perlu tahu dulu apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Karena memiliki volume, maka materi juga menempati ruang tertentu. Materi itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan wujudnya dan berdasarkan sifat kimia. Berdasarkan wujudnya, materi itu dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Semuanya sudah familiar kan dengan ini? Sementara berdasarkan sifat kimianya itu biasanya lebih dikenal dengan klasifikasi materi, meliputi unsur, senyawa, dan campuran. Berdasarkan wujudnya, ada zat padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki perbedaan. Pada zat padat, mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kemudian, jarak antar partikel zat padat itu sangat rapat sehingga partikel-partikelnya itu tidak dapat bergerak secara bebas. Sementara, zat cair itu mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat cair itu lebih renggang sehingga cukup bisa bergerak bebas namun terbatas partikel-partikelnya. Sementara pada zat gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Jarak antar partikel gas itu sangat renggang sehingga partikelnya dapat bergerak dengan sangat bebas. Ini adalah visualisasinya. Ini zat padat ya, dia sangat rapat, kemudian zat cair masih bisa bergerak meskipun terbatas, dan ini gerakannya sangat bebas ketika dia berupa zat gas. Nah, klasifikasi materi berdasarkan sifat kimianya ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya unsur, ada juga yang namanya senyawa. Sementara campuran, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Apa saja sih ini? Mari kita pelajari. Yang pertama akan kita pelajari adalah unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi unsur itu sudah yang paling sederhana. Contohnya adalah emas, aluminium, besi, tembaga, dan lain-lain. Kita mengetahui unsur itu dalam ini ya, sistem periodik unsur. Jadi ini adalah semua jenis unsur yang ada di alam semesta. Biasanya namanya itu disingkat-singkat seperti ini. H itu berarti hidrogen. Kemudian ini ya, emas tuh AU, aurum gitu. Tembaga CU seperti itu. Ini akan kalian pelajari lebih dalam ketika SMA. Unsur itu terdiri dari satu jenis atom. Maksudnya apa? Atom sendiri adalah bagian dari unsur yang tidak bisa dibagi lagi dan masih mempunyai sifat yang sama dengan unsurnya. Ini contohnya adalah unsur besi. Unsur besi itu terdiri dari beberapa atau banyak atom besi. Nah, satuan-satuan ini merupakan atom besi. Unsur sendiri bisa digolongkan menjadi tiga. Ada unsur logam, non-logam, dan semi-logam atau metaloid. Unsur logam itu wujudnya padat ketika berada di suhu kamar, kecuali raksa dan cesium yang berbentuk cair. Logam itu juga bisa ditempa dan dapat diregangkan. Logam merupakan konduktor listrik dan panas, berarti dia bisa menghantarkan listrik dan menghantarkan panas. Contohnya ada aluminium, besi, emas, aurum, tembaga, perak, raksa, litium, natrium, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh gambarnya. Ini litium, ini natrium, kalium, dan rubidium.
Sementara unsur bersifat non-logam itu pada suhu kamar, wujud zatnya itu berbeda. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Umumnya itu rapuh atau getas, jadi dia itu mudah patah dan tidak dapat ditempa. Contohnya adalah karbon. Unsur non-logam itu bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik maupun panas, kecuali grafit atau karbon. Contohnya ada hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, fosfor, klorin, iodin, helium, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari unsur sulfur, dan ini adalah iodin. Sementara unsur yang bersifat semilogam atau metaloid itu merupakan unsur yang sifatnya itu peralihan dari logam ke non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Umumnya bersifat semikonduktor, contohnya adalah silikon, boron, dan arsen. Ini boron, silikon, dan arsen. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih secara kimia. Nah, kita sudah tahu apa itu unsur. Ini adalah molekul unsur tadi ya. Molekul unsur itu contohnya O2 atau oksigen. Nah, oksigen ini terdiri dari dua atom O. H2 hidrogen itu molekul unsur. Atomnya adalah dua atom hidrogen. Ketika O2 dan H2 ini bergabung, itu akan menjadi H2O ini. H2O adalah molekul senyawa. Dia adalah molekul senyawa pembentuk senyawa air. Oke, tadi kita membahas mengenai molekul. Sebetulnya apa itu molekul? Molekul adalah bagian terkecil dari suatu senyawa yang tersusun dari dua jenis atom atau lebih. Misalnya adalah ini, senyawa air atau H2O. Senyawa air ini memiliki molekul air berupa ini. Ini adalah O, dan ini yang kecil-kecil ini adalah H-nya. Seperti itu. Senyawa sendiri terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimiawi. Sifat suatu senyawa itu akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa itu akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air itu kan berwujud cair, sedangkan hidrogen maupun oksigen itu keduanya berwujud gas. Air juga bisa kita gunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen itu zat yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Contoh senyawa, di sini disebutkan 3 contoh senyawa ya anak-anak. Yang pertama ada air. Unsur penyusun air adalah hidrogen dan oksigen. Garam dapur atau natrium klorida. Unsur penyusunnya natrium dan klorin. Gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang ketiga adalah campuran. Campuran merupakan suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan dua buah zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tetap. Jadi unsur dan senyawa tadi merupakan zat tunggal, sementara campuran ini sudah bukan lagi zat tunggal. Campuran itu terbagi menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, campuran homogen atau biasanya kita sebut dengan larutan. Ini adalah contohnya, misalnya ini zat terlarut. Ini adalah pelarutnya. Anggap saja misalnya ini adalah gula pasir, kemudian pelarutnya adalah air. Ketika gula pasir kita masukkan ke dalam air, kemudian kita aduk, maka hasilnya adalah ini, larutan air gula. Nah, air gula itu partikel zat terlarutnya tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Jadi, larutan adalah pelarut ditambahkan dengan zat terlarut, dan kita sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang pelarut, mana zat terlarut.
Pada dasarnya, larutan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Kita akan bahas satu persatu mengenai larutan asam, basa, dan garam. Kita mulai dari larutan asam. Larutan asam itu tingkat keasaman atau pH-nya di bawah 7, jadi pH-nya itu kurang dari 7. Rasanya masam, ingat tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Karena larutan asam ini dapat menimbulkan korosi. Larutan asam juga bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ini asam, M di belakang menunjukkan dia akan mengubah lakmus menjadi warna merah. Contohnya ada jeruk, lemon, tomat, cuka dapur yang mengandung asam asetat, aki kendaraan bermotor itu mengandung asam sulfat, dan pada manusia juga ada asam klorida di lambung kita. Kemudian, larutan basa. Larutan basa ini memiliki tingkat keasaman atau pH di atas 7, jadi pH-nya itu lebih dari 7. Rasanya agak pahit, tidak boleh dicoba, dan jika kita pegang itu akan terasa licin di kulit. Larutan basa ini akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. B. Larutan basa untuk biru. Contohnya ada pada sabun mandi, sabun cuci, shampoo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Kemudian ada yang dinamakan larutan garam. Larutan garam ini terbentuk salah satunya melalui reaksi netralisasi atau reaksi asam basa. Sehingga larutan garam ini bisa bersifat asam, basa, atau netral, tergantung pada zat pembentuknya. Reaksi netralisasi itu bentuknya seperti ini ya anak-anak. Jadi ada larutan asam, kemudian kita tambahkan atau kita campur dengan larutan basa, dia akan menghasilkan larutan garam, karena isinya garam plus air. Contoh reaksinya, ini misalnya ketika kita sedang mengalami sakit mah. Ketika sakit mah, asam lambung kita akan naik, asam klorida kita naik ya anak-anak, kemudian kita minum obat mah. Obat mah itu tadi bersifat basa. Di sini contohnya adalah natrium hidroksida ya. Ketika asam klorida kemudian bertemu atau bercampur dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan garam NaCl plus air. Jadi nanti mah kita akan mereda, begitu. Larutan garam ini fungsinya banyak sekali, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai indikator. Apa itu indikator? Jadi, seperti yang sudah kita pelajari tadi ya anak-anak, larutan asam, larutan basa itu memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa itu dengan menggunakan indikator. Indikator asam basa itu merupakan senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau dengan basa. Indikator itu dibedakan menjadi dua, ada indikator alami dan indikator buatan. Kita pelajari indikator alami terlebih dahulu. Indikator alami itu terdapat di alam. Berbagai jenis tumbuhan itu bisa digunakan sebagai indikator alami. Contohnya adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Dia dapat dikatakan indikator ketika ada perubahan warna, misalnya pada ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit ini akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam, sementara pada larutan basa itu warnanya akan menjadi jingga. Kubis atau kol merah itu mengandung suatu zat indikator, yaitu antosianin. Nah, antosianin ini akan berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu itu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Sementara, jika diteteskan dalam larutan basa akan menghasilkan warna hijau. Selain indikator alami, ada pula indikator buatan. Contohnya ada kertas lakmus, indikator universal, dan pH meter.
Namun yang akan kita dalami sekarang adalah kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada dua jenisnya. Ada kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Nah, warna kertas lakmus biru itu akan menjadi merah dalam larutan asam. Sementara warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Oke, ini ya anak-anak, ini lakmus merah, ini lakmus biru. Nah, pada gambar ini lakmusnya awalnya berwarna biru, kemudian dicelupkan dalam larutan berubah menjadi merah. Berarti larutan ini adalah larutan asam. Sementara yang ini, warna lakmus awal ini warnanya merah awalnya. Kemudian dicelupkan dalam larutan dan dia berubah menjadi biru. Berarti larutan ini merupakan larutan basa. Selain campuran homogen, ada pula campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini adalah campuran antara dua jenis atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya itu masih bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, pada serbuk besi dengan pasir, campuran antara air dan minyak. Misalnya ini ya anak-anak, ini adalah air kemudian kita beri minyak. Kita masih bisa melihat kan, mana yang minyak, mana yang air. Itulah mengapa campuran antara minyak dan air ini dinamakan campuran heterogen. Secara umum, perbedaan sifat antara unsur, senyawa, dan campuran adalah ini. Pada unsur merupakan zat tunggal, tidak dapat diuraikan dan terdiri atas satu jenis atom. Sementara senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan karena dia tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Dan perbandingan massa zat penyusunnya itu tetap. Sementara campuran itu berupa campuran, bukan lagi zat tunggal. Dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya itu tidak tetap. Sekian penjelasan mengenai klasifikasi materi pada pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.